Puteranya Iyas ingin menyimpulkan keutamaan bapaknya dalam suatu kalimat singkat, katanya. Bapakku tak pernah berdusta. Memang, untuk mendapatkan kedudukan tinggi di antara orang-orang soleh dan budiman, cukuplah bagi seseorang dengan memiliki sifat-sifat ini. Dan Salamah bin Al-Aqwa telah memilikinya, suatu hal yang memang wajar baginya. Salamah salah seorang pemanah bangsa Arab yang terkemuka, juga terbilang tokoh yang berani, dermawan dan gemar berbuat kebajikan. Dan ketika ia menyerahkan dirinya menganut agama Islam, diserahkannya secara benar dan sepenuh hati, hingga ditempalah oleh agama itu sesuai dengan coraknya yang agung. Salamah bin Al-Aqwa, termasuk pula tokoh-tokoh Baiatur Ridwan. Ketika pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah, bersama para sahabat berangkat dari Madinah dengan maksud hendak berziarah ke Ka'bah, tetapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy, maka Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa tujuan kunjungannya hanyalah untuk berziarah dan sekali-kali bukan untuk berperang. Sementara menunggu kembalinya Utsman, tersiar berita bahwa ia telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah lalu duduk di bawah naungan sebatang pohon menerima baiat sehidup semati dari sahabatnya seorang demi seorang. Berceritalah Salamah, aku mengangkat baiat kepada Rasulullah di bawah pohon, dengan pernyataan menyerahkan jiwa ragaku untuk Islam, lalu aku mundur dari tempat itu. Tatkala mereka tidak berapa banyak lagi, Rasulullah bertanya, "Hai Salamah, kenapa kamu tidak ikut baiat?" "Aku telah baiat, wahai Rasulullah," ujarku. "Ulanglah kembali," titah Nabi. Maka kuucapkanlah baiat itu kembali. Dan Salamah telah memenuhi isi baiat itu sebaik-baiknya. Bahkan sebelum diikrarkannya, yakni semenjak ia mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," maksud baiat itu telah dilaksanakan. Kata Salamah, aku berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali, dan bersama Zaid bin Haritsah sebanyak 9 kali. Salamah terkenal sebagai tokoh paling mahir dalam peperangan jalan kaki, dan dalam memanah serta melemparkan tombak dan lembing. Siasat yang dijalankannya serupa dengan perang gerilya, yang kita jumpai sekarang ini. Jika musuh datang menyerang, ia menarik pasukannya mundur ke belakang. Tetapi bila mereka kembali atau berhenti untuk beristirahat, maka diserangnya mereka tanpa ampun. Dengan siasat seperti ini ia mampu seorang diri menghalau tentara yang menyerang luar kota Madinah di bawah pimpinan Uyainah bin Hisan al-Fizari dalam suatu peperangan yang disebut Perang Zikarat. Ia pergi membuntuti mereka seorang diri, lalu memerangi dan menghalau mereka dari Madinah, hingga akhirnya datanglah Nabi membawa bala bantuan yang terdiri dari sahabat-sahabatnya. Pada hari itulah Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, tokoh pasukan jalan kaki kita yang terbaik ialah Salamah bin Al-Aqwa. Tidak pernah Salamah berhati kesal dan merasa kecewa kecuali ketika tewas saudaranya yang bernama Amir bin Al-Aqwa di Perang Khaybar. Ketika itu, Amir mengucapkan pantun dengan suara keras di hadapan tentara Islam, katanya, "Kalau tidak karenamu tidaklah kami, kan dapat hidayah tidak akan salat dan tidak pula akan berzakat. Maka turunkanlah ketetapan ke dalam hati kami dan dalam berperang nanti, teguhkanlah kaki-kaki kami." Dalam peperangan itu, Amir memukulkan pedangnya kepada salah seorang musyrik. Tetapi rupanya pedang yang digenggamnya hulunya itu melantur dan terbalik hingga menghujam pada ubun-ubunnya yang menyebabkan kematiannya. Beberapa orang Islam berkata, "Kasihan Amir. Ia terhalang mendapatkan mati syahid." Maka pada waktu itu, ya, hanya sekali itulah, tidak lebih Salamah merasa amat kecewa. Sekali, ia menyangka sebagai sangkaan sahabat-sahabatnya bahwa saudaranya, Amir itu tidak mendapatkan pahala berjihad dan sebutan mati syahid, disebabkan ia telah bunuh diri tanpa sengaja.
Tetapi Rasul yang pengasih itu, segera mendudukkan perkara pada tempat yang sebenarnya, yakni ketika Salamah datang kepadanya bertanya, "Wahai Rasulullah, betulkah pahala Amir itu gugur?" Maka jawab Rasulullah SAW, "Ia gugur bagai pejuang bahkan mendapat 2 macam pahala dan sekarang ia sedang berenang di sungai-sungai surga." Kedermawanan Salamah telah cukup terkenal, tetapi ada hal yang luar biasa. Hingga ia akan mengabulkan permintaan orang termasuk jiwanya apabila permintaan itu atas nama Allah. Hal ini rupanya diketahui oleh orang-orang itu. Maka jika seseorang ingin tuntutannya berhasil, ia akan mengatakan kepadanya, "Ku minta pada Anda atas nama Allah." Mengenai ini Salamah pernah berkata, "Jika bukan atas nama Allah, atas nama siapa lagi kita akan memberi?" Sewaktu Utsman dibunuh orang, pejuang yang perkasa ini merasa bahwa api fitnah telah menyulut kaum muslimin. Ia seorang yang telah menghabiskan usianya selama ini berjuang bahu-membahu dengan saudara seagamanya, tak sudi berperang menghadapi saudara seagamanya. Benar, seorang tokoh yang telah mendapat pujian dari Rasulullah tentang keahliannya dalam memerangi orang-orang musyrik, tidaklah pada tempatnya ia menggunakan keahliannya itu dalam memerangi atau membunuh orang-orang mukmin. Itulah sebabnya ia mengemasi barang-barangnya lalu meninggalkan Madinah berangkat menuju Rabdah, yaitu kampung yang dipilih oleh Abu Dar dulu sebagai tempat hijrah dan pemukiman barunya. Maka di Rabdah inilah Salamah melanjutkan sisa hidupnya. Pada suatu hari di tahun 74 Hijriah hatinya merasa rindu berkunjung ke Madinah. Maka berangkatlah ia untuk memenuhi kerinduannya itu, lah tinggal di Madinah 1-2 hari dan pada hari ketiga ia pun wafat. Demikianlah, rupanya tanahnya yang tercinta dan lembut empuk itu memanggil putranya ini untuk merangkulnya ke dalam pelukannya dan memberikan ruangan baginya di lingkungan sahabat-sahabatnya yang memperoleh berkah bersama para syuhada yang soleh.